desa. Sebab memang ada persoalan penting yang harus kita bahas bersama-sama, Pak Lurah. Baik. Memang persoalan penting harus kita bahas bersama-sama. Di dalam bersama-sama itulah kita membahas persoalan yang sangat penting. Maka persoalan itu penting, maka itu layak untuk kita bahas bersama-sama. Kita perlu bersama-sama agar dapat bisa membahas persoalan yang penting. Iya, ntar saja ya. Kenapa? Kalau sambil mandi ya. Penyanyi kamar mandi dong. Iya, penyanyi kamar mandi. Oke deh, terima kasih sekali. Terima kasih. Buat Mas, baik aplausnya sekali lagi, luar biasa ya. Iya, luar biasa. Oke, pada semuanya saja, jumpa lagi lain kesempatan. Yuk, selamat malam. Tenang dulu saudara-saudara, tenang. Santai. Nanti kebagian semua ya. Udah jangan berteriak-teriak ya. Nanti kebagian semua, woles. Nah, santai ini biar dimulai dulu rapatnya ya Kak. Nah, setelah rapat nanti kita makan bareng. Siap. Oke? Oke. Pada siap kan? Bener, nanti setelah rapat kita makan bareng, makan angin. Ya, terima kasih ya. Bentar saya mau ngomong sama Pak Lurah ya. Silakan Mbak, silakan ngomong Mbak. Mumpung masih hidup. Balik lagi lek kaya ngurusi mumpung masih hidup. Silakan ngomong Mbak, selagi belum mati. Sama saja, Pret. Pak Lurah, saya mau bicara. Sebelumnya mohon maaf mengapa saya mohon kepada Pak Lurah untuk mengumpulkan segenap tokoh masyarakat dan perangkat desa. Sebab memang ada persoalan penting yang harus kita bahas bersama-sama, Pak Lurah. Baik. Memang persoalan penting harus kita bahas bersama-sama. Di dalam bersama-sama itulah kita membahas persoalan yang sangat penting. Maka persoalan itu penting, maka itu layak untuk kita bahas bersama-sama. Kita perlu bersama-sama agar dapat bisa membahas persoalan yang penting. Maka dari itu marilah persoalan penting itu sehari ini kita bahas bersama-sama. Jadi bersama-sama kita penting. Betul. Kita berpenting-penting bersama. Malah berpenting-penting. Maksud saya ini ada masalah yang kita perlu pecahkan supaya jangan sampai masyarakat menjadi bingung. Maka dari itu saya mohon para tokoh masyarakat supaya berkumpul untuk menyelesaikan persoalan itu. Betul sekali. Para tokoh kita ajak berkumpul untuk menyelesaikan persoalan.
Tentu persoalan itu tidak selesai kalau para tokoh tidak kumpul. Maka dari itu perlu kumpul ini sudah dalam rangka menyelesaikan persoalan. Jangan sampai persoalan kita biarkan, maka perlu para tokoh berkumpul. Penting berkumpulnya para tokoh ini demi menyelesaikan persoalan. Pret, nggak boleh. Yuk rapat di lain tempat saja yuk Pret yuk. Daripada begini terus malah pusing ini. Sebentar saya mewakili Pak Lurah. Sebenarnya ada persoalan apa yang mau disampaikan oleh Siba dan kawan-kawan. Langsung saja disampaikan, gak usah ngajak omong sama Pak Lurah. Ntar kalau ngajak ngomong sama Pak Lurah yang bicara Siba yang pusing orang sedesa. Ya begini ya Pak Tompel. Jadi ini ada peristiwa di mana saya juga kaget. Tiba-tiba Desa Bangun Jiwo punya pasar Tiban, keramaian Tiban. Katanya ada makam Kiai Piningit. Nah, padahal setahu saya tidak ada. Lah ini yang membuat isu ini siapa? Ini sangat menyesatkan kalau dilanjutkan. Ini bakal menyesatkan para warga maupun siapapun yang datang ke sini. Ini sungguh saya sangat tidak setuju dengan peristiwa ini. Tolong Pak, Bapak selaku pemerintahan desa untuk menghentikan apa yang terjadi dengan adanya makam Kiai Piningit ini. Nanti dulu. Saya mau bicara, mohon waktu sebentar saja. Silakan. Ini juragan Bedur, silakan kalau mau berpendapat. Ini era demokrasi, siapapun boleh berpendapat. Nah, begini. Jadi memang adanya makam Kiai Piningit itu setengah ada unsur kesengajaan ya. Karena kita butuh banyak dana untuk membangun desa. Nah, maka dari itu dengan adanya makam Kiai Piningit banyak orang yang datang, banyak orang yang bawa uang. Jadi sebenarnya terlepas benar atau tidak, keberadaan makam Kiai Piningit itu sebenarnya itu sudah bermanfaat bagi para penduduk. Nah, maka dari itu jangan dipersoalkan, yang terpenting bagaimana hasilnya baik, hasilnya positif untuk desa dan warga desa. Itu pendapat saya. Ya enggak boleh begitu Pak. Kalau memang mau cari rezeki ya rezeki yang halal. Kalau rezeki dari kebohongan semacam itu tidak baik. Maka dari itu sekali lagi saya selaku pewakil dari warga mohon kepada Pak Lurah untuk bisa menghentikan kegiatan Kiai Piningit ini. Oh, bagus. Kalau memang itu diperlukan maka akan saya hentikan. Itu pun saya hentikan kalau memang diperlukan. Maka dari itu kita pertimbangkan diperlukan atau tidak untuk dihentikan. Dan kalau memang dihentikan itu berarti dipandang perlu. Nanti dulu Pak Lurah ya. Perlu atau tidak ya, Pak Lurah kira-kira perlu uang atau tidak. Nah, kalau perlu uang berarti makam itu harus dilanjutkan. Kalau memang tidak perlu uang berarti Bapak harus menghentikan. Nah, sekarang tergantung Pak Lurah memerlukan uang atau tidak. Nah, baik. Saya perlu atau tidak? Tidak atau perlu? Maka dari itu saya pertimbangkan perlu atau tidak. Tidak atau perlu saya pertimbangkan. Jangan lama-lama Pak kalau ngomong gitu. Pusing nih aku. Yang penting Bapak butuh uang. Betul. Berarti makam dilanjutkan. Betul. Nah begitu saja sudah selesai. Jangan pertimbangkan apa tidak. Tidak apa perlu. Perlu apa pertimbangkan. Pusing aku. Jadi intinya Mbah, ini kebijakan pemerintah desa sementara memandang perlu itu untuk mengumpulkan dana pembangunan desa, menyejahterakan rakyat Bangun Jiwo. Jadi kesimpulannya itu Mbah. Oh, jadi begitu. Jadi tetap saja akan bertahan pada tindakan-tindakan yang pembohongan seperti ini. Ya sudah. Kalau memang itu mau bapak-bapak perangkat desa monggo saja.
Tapi ini berbahaya, kalau ada resiko silahkan ditanggung sendiri. Tetapi saya tidak setuju. Sebab ketahuilah, makam yang mereka sebut Kiai Piningit itu kakeknya kampret. Nama aslinya Mbah Ahmad Reso. Lah kok pada bohongin Kiai Piningit, Kiai Piningit. Kalau memang dilanjutin silahkan, berarti memang kalian suka pada kebohongan-kebohongan. Dah, yo ayo kita pulang.